Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Asri Sukma Pratiwi dari Universitas Pamulang, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas mengenai percabangan, perulangan atau looping, array, dan function pada aplikasi pemrograman C++. So, check it out. Baiklah, kita akan mulai membahas materi kita yang pertama, yaitu percabangan. Kenapa dinamakan percabangan? Istilah ini sebenarnya menggambarkan suatu alur yang bercabang. Logikanya itu, jika A, maka kita ingin menghasilkan apa, seperti itu. Percabangan memiliki beberapa operator percabangan dengan statement antara lain if, ada if else if, switch case, operator ternary, dan percabangan bersarang. Kita akan membahas beberapa contoh percabangan di sini ya. Nah, di sini saya sudah punya aplikasi ya. Yang pertama itu ada yang di atas. Cara bacanya seperti ini. Jadi kita punya variabel nomor, kemudian cout-nya masukkan nomor, kemudian cin, input nomornya nomor berapa, outputnya adalah nomor yang diinput tersebut. Nanti di sini saya sudah memasukkan nomornya 3, maka outputnya yang keluar adalah 3. Di aplikasi yang kedua, di bagian bawah, kita coba menggunakan if. Nah, cara baca if-nya seperti ini. Jika, if itu jika nomor yang diinput adalah 3, maka outputnya tersebut angka 3. Namun, jika tidak, jika selain angka 3, maka dia akan finish. Nah, di sini saya juga sudah input, masukkan nomornya angka 3, keluarnya adalah tersebut angka 3, coutnya finish. Tapi kalau misalnya kita input misalnya angka 2 seperti itu, maka dia akan langsung ke bagian finish. Ini adalah aplikasi if yang ketiga ya. Saya coba tambahkan kondisi lagi. Jadi sebelumnya kita masukkan jika nomor yang dimasukkan adalah 3, maka outputnya tersebut angka 3. Nah, saya tambahkan kondisi di sini jika nomor itu lebih dari 1, maka outputnya adalah nomor lebih dari 1. Hasilnya adalah ketika kita memasukkan nomor 1. Nomor 1 itu kan berarti bukan lebih dari 1, maka dia akan langsung masuk ke finish. Tapi ketika kita memasukkan nomor 2 itu masuk ke dalam variabel nomor lebih dari 1, sehingga dia muncul dengan cout-nya itu nomor lebih dari 1 dan finish. Nah, ketika kita memasukkan nomor 3 itu masuk ke dalam dua variabel, yaitu variabel nomor sama dengan 3 dan variabel nomor lebih dari 1, sehingga cout-nya juga ada 2, tersebut angka 3 dan nomor lebih dari 1. Setelah itu finish. Kita akan coba ya operator percabangan lainnya, yaitu statement if else. Langsung saja kita aplikasikan di C++-nya. Di sini saya sudah siapkan programnya. Kita punya studi kasus, jadi tentang pembelian produk, di mana ketika kamu membeli produk sebanyak 5, maka kamu akan mendapatkan gratis 1. Nah, di sini ya sudah kita siapkan. Jadi kita ada variabel beli dan total, kemudian cout-nya adalah jumlah pembelian, kemudian kita input belinya berapa banyak. Nah, kondisinya adalah jika belinya lebih atau sama dengan 5, maka totalnya adalah belinya itu 5 ditambah 1, sehingga hasilnya 6 ya. Dengan keterangannya Anda mendapatkan gratis 1 produk pilihan. Nah, tapi jika tidak, else ya, total belinya berapa yang kita input, misal 4, berarti kan itu tidak masuk dalam kriteria if tadi kan, sehingga cout-nya Anda tidak mendapatkan gratis produk. Cout-nya itu adalah pembelian awalnya itu dengan variabel beli, dan cout-nya itu totalnya ya. Nah, di sini adalah hasilnya. Ketika kita input jumlah pembeliannya 5, maka hasilnya Anda mendapatkan gratis 1 produk pilihan, sehingga totalnya adalah 6. Sedangkan jika pembeliannya itu di bawah 5,
ya Anda tidak mendapat produk gratis ya, pembeliannya berapa, totalnya adalah 4. Kita masuk materi yang kedua, yaitu perulangan. Apa sih itu perulangan? Perulangan ya sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Perulangan itu akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang berapapun kita mau 10 kali, 100 kali, atau 1000 kali. Secara umum statement dari perulangan itu seperti for, while, dan do while ya. Kita akan coba aplikasikan. Di sini kita punya studi kasus ya, sudah saya siapkan programnya. Jadi kita akan membuat output sebanyak 10 tulisan sedang belajar. Nah, di sini ada coutnya sedang belajar, kita ketik sebanyak 10 kali, kemudian kita return. Nah, hasilnya adalah ya tulisan sedang belajar sebanyak 10 kali. Tapi ketika kita diminta membuat aplikasi yang mengeluarkan output sebanyak 100 kali, 1000 kali, bahkan lebih, apakah kita akan mengetik satu persatu? Kan enggak. Jadi ini cara seperti ini bukanlah cara yang pas. Untuk itu kita akan menggunakan operator perulangan. Kita akan bahas mengenai perulangan dengan statement for ya. Kita akan coba dengan statement for. Kita deklarasikan dulu. Nah, di sini sudah saya siapkan programnya. Menggunakan integer, lalu variabelnya itu adalah A dengan value-nya 1, lalu A-nya itu kita isi sebanyak kurang sama dengan 10, jadi termasuk 1 sampai 10. Nah, lalu kita incrementkan yang mula-mula. Jadi increment itu kita minta agar itu diulang gitu. Jadi yang mula-mula A itu variabelnya 1 diincrementkan atau diulang sampai dengan 10. Setelah itu kita ketikkan apa yang ingin kita tampilkan. Nah, coutnya di sini adalah sedang belajar ya. Ketika kita run, ini hasilnya adalah ya sedang belajar sebanyak 10. Nah, di aplikasi sebelahnya ini kita tambahkan ya untuk nomornya. Jadi di coutnya ini kita tambahkan variabel A. Jadi variabel A ini kan 1 sampai dengan 10 ya. Nah, di sini ketika kita outputkan maka ada nomornya 1 sampai 10. Saya juga sudah menyiapkan bagaimana kita bisa mengatur untuk output kita mau menampilkan yang mana. Sebagai contoh di sini saya mau munculkan outputnya itu dari nomor 2 sampai nomor 6 saja ya. Nah, kita siapkan dulu kondisinya. Jadi kita punya variabel di sini awal dan akhir. Kemudian kita coutkan mau mulai berapa. Saya input angka 2. Kemudian sampai berapa saya input lagi angka 6. Nah, di sini kondisinya, lalu untuk for-nya kita ganti A-nya, di mana A ini memiliki nilai awal dan nilai akhir. Mau nilai akhirnya sampai berapa, jangan lupa diinkrementkan. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini ya. Jadi yang muncul dari output nomor 2 sampai nomor 6 saja. Selain for, saya juga akan coba perulangan dengan statement while ya. Perbedaannya dengan for, jadi tadi saya lupa jelasin ya. Jadi kalau for itu parameternya ada di dalam, sedangkan kalau while itu variabelnya di luar ya parameternya. Kita lihat program yang sudah saya siapkan ini. Dengan hasil yang sama nantinya kita punya variabel A dengan inisial nilai awalnya 1. Kita kondisikan dengan statement A kurang dari sama dengan 10 selama masuk dalam syarat akan mencetak sesuai perintah outputnya ya. Jadi jangan lupa kita incrementkan juga, karena kalau nggak diincrementkan si A nya ini bakalan kecetak terus ya. Jadi harus kita incrementkan. Dan hasilnya sama dengan for ya, cuma kalau while ini konsepnya aja yang berbeda, pendeskripsiannya atau pendeklarasiannya ya. Bisa dilihat di contoh yang sudah saya siapkan di sini ya. Sama hasilnya. Di sini ya perbedaannya antara for dan while dengan hasil yang sama, tapi pendeklarasiannya berbeda ya antara for dan while ya. Bisa dilihat
Kita sampai di materi yang ketiga, yaitu array. Array itu juga merupakan sebuah variabel. Bedanya dengan variabel biasa, apabila variabel biasa itu kita cuma bisa mengisi satu variabel dengan satu value. Berbeda dengan array, kalau array itu satu variabel kita bisa mengisi dengan beberapa value asalkan tipe datanya sama. Di dalam value ini juga ada indeks yang dimulai dari 0. Jadi kalau kita punya value-nya itu sebanyak 5, maka indeksnya ada 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 value. Nah, kita punya beberapa macam array. Di sini ada array 1 dimensi, 2 dimensi, dan multidimensi. Yang akan saya bahas di sini adalah dasar dari array ya. Saya sudah siapkan program mengenai array. Misal kita mau membuat variabel dengan beberapa value. Kita punya variabel nilai di sini yang saya input sebanyak 5 value dengan nilai 50, 28, 88, 42, dan 44. Lalu saya memanggil value berapa yang ingin saya panggil. Saya ingin menghasilkan nilai 42. Maka yang harus saya panggil di sini adalah indeksnya ya. Jadi cout-nya adalah nilai dengan indeks yang keberapa. Karena 42 ini kalau kita lihat dia ada di urutan keempat, namun indeksnya adalah di 3. Berarti kita masukkan indeksnya ini adalah 3, sehingga nanti tampilannya yang dihasilkan adalah angka 42. Kelebihan array ini kan bisa menyimpan data dengan tipe serupa. Ternyata ini menjadi sebuah kekurangan juga ya, karena si array ini jadi hanya bisa digunakan untuk menyimpan tipe data yang sama, sehingga memerlukan banyak memori untuk elemen yang tidak digunakan. Pembahasan keempat kita mengenai function atau fungsi ya. Jadi fungsi ini adalah subprogram yang biasa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun dalam program lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output ya, dan dia memiliki nilai kembali. Jadi apabila sebuah fungsi itu dipanggil, maka kita dapat memproses nilai itu kembali. Saya sudah siapkan juga di sini contoh programnya. Kita ketik dulu untuk tipe datanya, yaitu string data, kemudian isi variabelnya. Di sini saya punya variabel nama dan jenis kelamin. Lalu kita harus mengembalikan atau mereturn nilainya dengan cara menulis return ke fungsinya. Fungsinya itu variabel nama dan jenis kelamin. Berarti nanti cout-nya itu harusnya si namanya ini siapa dan jenis kelaminnya ini apa. Jika sudah, kita akan memanggil fungsinya di main ya. Jadi urutannya seperti ini ya. Jadi kita deklarasikan terlebih dahulu, baru kita memanggil fungsinya. Sehingga kita buat dulu metode main seperti biasa. Lalu kita perintahkan untuk menampilkan apa yang ditampilkan ya, variabel data. Jadi variabel data ini sudah memiliki value. Value-nya ini apa ya? Value-nya ini ya nama dan jenis kelamin ya, karena ini sudah di return dan dimasukkan ke dalam fungsi data, yaitu yang di si variabel data ini. Nah, sekarang kita tinggal cout-kan. Kita return tadi nama saya, nama saya ya, kemudian nama, variabel namanya itu siapa, kemudian jenis kelaminnya apa. Nah, di sini ketika kita cout-kan maka akan muncul nama saya ini adalah ketikan ya, sedangkan asri ini adalah hasil dari variabel si nama. Jenis kelamin ini juga ketikan, sedangkan perempuan ini berasal dari variabel jenis kelamin. Demikianlah sedikit pembahasan dari saya mengenai beberapa fungsi pemrograman C++. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.